hati, bahasa lain suudzon. Kalau terbersit dalam hati sampean muncul prasangka buruk kepada muslim, bagaimana cara mengatasinya? Nah, tadi hanya disebutkan posisi-posisi hukumnya, ini suudzon, ini tidak, ini suudzon karena ini suudzon ya itu ya. Sekarang pada mengatasinya, kalau muncul prasangka buruk, segeralah sampean tazida fi muraatihi wa tad'u lahu bil khair. Segera mendoakan orang yang sampean prasangka itu. Muga-muga salah lah penyenangku. Muga-muga ndek apik-apik ae. Wis engko tak nek ana wong ngrasani wis tak hindari nek iso tak bela. Itu. Nah, itu tazidu bertambah melindungi dan mendoakan kebaikan. Karena apa? Dengan cara seperti itu setan akan marah. Setan akan marah dan apa? Dia tidak akan mempengaruhi hati sampean untuk berprasangka buruk. Wah, ini malah nek cai kita bujui mesti malah ndongakno re. Malah ndongakno tidak percuma. Akhirnya ya tertolak. Itu satu cara mengatasi ketika kita berprasangka buruk, segeralah rubah image keburukan itu dengan cara mendoakan dia dan keinginan melindungi dia. Itu tahap pertama. Tapi kalau ternyata betul-betul dia itu prasangka sampean benar, memang keburukanlah yang terjadi pada dia. Coba sekarang atasinya bagaimana? Kalau tadi kan berarti pencegahan, mitigasi. Kalau ini sudah terjadi, kita kadung ngerti cacatnya dia. Lah bagaimana? Nasihati secara rahasia. Jangan kok malah sampean pergunjingkan. Kalau misalnya ternyata memang ini jahat ya, temui, nasihati 4 mata. Jangan kok malah sampean cerita kepada orang lain meskipun tidak terbuka. Apalagi kalau terbuka, wah ya kejam sekali. Jangan pilih menggunjing, tapi selesaikan 4. Lah kalau sudah sampean nasihati, ketika sampean menasihati, jangan merasa gembira karena tahu cacatnya dia. Kadang itu wong ngerti cacate wong ada perasaan seneng kan. Manusia itu punya karakter apa? Punya karakter suka tahu lebih dulu, lebih banyak dibanding orang lain. Tuh. Biasanya semakin bodoh orang semakin kuat perasaannya itu. Pengendalian diri. Jadi nalikon nasihati dia, jangan merasa gembira karena tahu cacatnya dia, sehingga sampai kau merasa lebih tinggi dari dia merasa lebih rendah, sampai bisa nasihati merasa bangga. Meskipun 4 mata, tidak ada orang lain yang tahu, itu masih ada pihak ketiga, setan yang mengompori. Oh kan hebat kamu, tahu nih. Jadi mengompori setan. Lah tujuannya kita menasihati itu apa? Jangan cari muka di hadapan dia, jangan cara menggunjing. Kita itu butuh keberanian mental, moral memang. Menegur orang salah 4 mata itu biasanya karena kita pengecut, para pengecut yang amar-ma'ruf nahi itu pengecut itu tidak 4 mata nemui untuk menasihati, tapi pilih cara panggung di lain, menggibah. Kalau di supaya ya akeh sing milih cara ini, agak ditemoni 4 mata ditegur tapi dikunjingkan. Setan itu pinter.
Yes. Berarti kalau jangan cari muka, jangan wis, pokoknya kita niat menghindarkan dia dari dosa. Ya, kita sedih dia melakukan dosa, sebagaimana sedih kalau kita sendiri yang melakukan dosa. Dan dia menghentikan dosanya. Nah, ini penting ini. Sampean lebih suka dia berhenti dengan sendirinya tanpa sampean nasihati daripada dia berhenti karena nasihat sampean. Paham? Jadi ketika kita berdakwah, kita mau nasihati orang lain, itu lebih harus sebaiknya yang bagi lebih suka orang ini melakukan kebaikan tanpa nasihat kita daripada kebaikan dilakukannya itu karena nasihat kita. Iya. Pak, berarti ya sing penting itu tak baleni. Jadi kita lebih suka orang itu bertobat dengan sendirinya daripada dia bertobat karena nasihat kita. Bisa di perasaan. Makin tak mboten nangsal ganjaran kula nyadarake iki. Ngene iku cara Imam Ghazali, ganjaran wis double. Oh. Tak kandani ya. Jika dari Imam Ghazali ora tak kandani ya. Dengan cara itu kita itu justru punya jamak tabaina ajril wa'di. Kita menasihati sudah berhasil, sudah dapat pahala kita. Soal dia bertobat betulan sudah dapat pahala. Ajrul ghammi bimusibatihi, kita merasa sedih karena dia berbuat dosa. Dan yang ketiga, ajrul i'anah lahu ala dini, membantu dia dalam agamanya dia. Jadi dengan punya perasaan seperti itu, kita itu punya 3 pahala sekaligus. Ketoke kelangan lho, iki mangke nek sing mboten krana kula nyadarake dhewe tak kula mboten angsal ganjaran. Kowe wis entuk ganjaran wis ngene. Ini kan kita itu menasehati tapi tidak merasa senang dengan nasihat yang kita berikan. Bolangel. Tapi dengan perasaan seperti itulah nanti kita itu bisa mengatasi rasa kecewa nasihat kita tidak dijalankan. Sampai nasihat itu ya nasihat saja. Ora usah mbok. Jadi amal baik itu kita memberi nasihat dan hasil nasihat kita itu tidak berefek pada kita. Ora kok dadekno seneng karena dia bertobat kita bangga senang. Terus dia tidak mau bertobat kita sedih, berarti kita masih terpengaruh. Itu wah angil tenan. Wa min tamarati su'idzonil